Pemirsa kembali lagi di podcast Pojok Pati CRTV. Kita masih dengan dua narasumber kita, teman-teman dari SMK Negeri 3 Pati, SMK Negeri 3 Jepara, sama SMK Bakti Pelajar Jepara. Tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan kegiatan mereka dari sekolah akhirnya ke perusahaan. Mereka sedang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan yang berlangsung selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Pak. Kalau SMK Negeri 3 rencana berapa bulan? Rencana 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan cukup lama. Harusnya matang. Jadi kita ke Frida lagi, Frida. Iya. Mungkin bisa ketika sebelum ditugaskan ke lapangan atau ke perusahaan, itu ada nggak persiapan-persiapan yang dilakukan pihak sekolah, terutama calon peserta PKL ini, persiapannya apa saja sebelum mereka diterjunkan ke perusahaan? Persiapannya banyak sih Pak, dikasih kayak tugas. Kemarin tuh terakhir disuruh live berita itu 1 bulan 2 kali, jadi kita harus itu satu kelas, jadinya kita dibagi menjadi beberapa tim gitu, ada yang tim berita, ada yang tim editor, ada yang tim kayak keuangan, live gitu banyak. Saya itu jadi tim berita, disuruh liputan. Terus apa lagi? Liputan. Terus ya, diajari materi cara bekerja di lapangan, terus cara bekerja di perusahaan, disiplin, tanggung jawab gitu. Ya, kamu ketika kemarin melaksanakan kegiatan persiapan di sekolah itu di liputan ya, bagian liputan tuh. Iya. Nah, kamu liputannya di mana? Di daerah Jepara sih Pak. Ya. Maksudnya maksud itu kamu liputan apa? Liputan itu horok-horok goreng. Itu yang lagi viral di Senenan depan RS yang masuk gang itu. Ya, itu kamu disuruh ngapain? Maksudnya liputan itu liputan hanya sekedar liputan produksinya atau liputan penjualannya? Liputan penjualannya, kayak kita nge-review makanannya itu. Selain itu, kamu berapa orang itu? Itu 2 orang Pak, kameramen 1 sama reporter 1. Ya. Terus di situ kamu produksinya itu memang hanya on cam atau produksi liputan biasa? On cam. On cam. Ya. Kamu harus ngomong di depan kamera. Selain itu, kamu apalagi yang kamu persiapan sebelum turun ke perusahaan? Iya. Itu aja atau ada yang lain? Itu aja sih Itu Pak. aja ya. Produksi terus soalnya. Iya. Kalau Laila yang lebih dulu ke CHRI, ketika kamu di sekolah sebelum diterjunkan ke perusahaan, itu apa sih persiapan yang dilakukan oleh teman-teman dan sampai di sini itu bisa diimplementasikan kayak apa? Sebelum kita PKL itu kita dilatih buat bikin podcast. Waktu itu saya bagian produser. Waktu itu temanya BDB mungkin ya Pak, tapi aku udah lupa. Aduh aku lupa ya Pak, soalnya itu kelas 11 mungkin, terus jadi kayak agak lupa terus waktu itu. Nah kita bikin kayak gitu, jadi waktu kesini udah ada bayangan di sekolah kalau udah ada podcast gitu, jadi kita agak paham kalau soal di sini. Yang baru banget itu presenter, soalnya asing mungkin ya Pak. Kalau bagian editor bisa, cuman lebih spesifik di sini, lebih kayak pembelajarannya itu lebih detail di sini gitu loh Pak. Ilmunya bagus di sini, terus
Jadi nanti kita pas pulang semoga aja bisa bawa ilmunya dibawa ke sekolah gitu. Ada lagi tuh waktu bikin iklan, kita tuh sering bikin iklan banyak, kayak contohnya nggak boleh disebut ya Pak makanya. Nah waktu bikin iklan itu nggak boleh ada logonya, itu nggak boleh. Terus apa lagi ya, soal kayak bikin iklan sepatu misal, nah nanti kan lo di luar sekolah itu kayak endorse gitu loh Pak, sekolahnya itu brand sepatu, nanti dia yang luarnya itu suruh kita bikin video. Nah nanti dia ngasih produknya ke kita, nah nanti kita bikin kan videonya buat promosi gitu. Jadi kita udah ada pikiran buat bikin video gitu. Berarti kamu dapat sepatu loh? Ya bukan saya, teman yang lain. Nah kita kan krunya. Iya kan, berarti yang kru itu kan dapat sepatu kan? Enggak. Ya, Enggak ya, cuman talentnya aja. Oh iya, talentnya loh. Ya, ketika kamu di sekolah kan sudah diajari terkait dengan podcast. Kalau liputan? Belum. Belum ya? Belum Atau tidak pernah? Nggak tahu ya Pak, kalau kakak kelas kan nggak tahu. Kalau dari kelas kita sendiri memang belum. Berarti podcast dan kebetulan di TV juga teman-teman diajak untuk bermain podcast. Artinya baru. Hal yang baru tadi. Kalau Vida, hal terbaru yang dapat karena kamu awal ya di sini, baru 1 bulan ya. Itu hal yang baru yang sudah mulai didapat di sini apa? Dibandingkan dengan di sekolah? Belum ada sih Pak. Belum ada. Soalnya di sekolah kan juga disuruh buat podcast, talk show, terus ada liputan juga. Di sini juga disuruh buat gitu. Jadinya tahu. Ya, berarti belum pernah zaman ya, Yeah. belum masuk sampai sejauh itu. Iya, ya. belum. Tapi kalau Vida di sana posisinya sebagai apa? Kalau biasanya diproduksi itu? Biasanya jadi kru itu jadi FD, coordination, biasanya jadi naskah, penulis naskah. Itu sih lebih sering ke situ. Berarti lebih sering ke di balik layar ya? Iya, di daripada balik layar. Di depan layar. Iya. Gimana perasaannya? Di depan layar sama di balik layarnya gimana? Ya, di belakang layar sih Pak. Oke. Grogi kalau di depan kamera. Ya, memang harus begitu. Jadi memang paling enak itu memang di belakang layar. Iya. Karena itu main itu kocok di depan layar langsung main karena di depan itu wong. Ya, apa namanya, teman-teman, 2 orang ini ternyata di sekolah sudah mendapatkan beberapa materi, meskipun mereka di perusahaan juga mendapatkan banyak materi yang tentunya sangat berbeda dengan yang ada di sekolah, karena memang di dunia SMK atau di dunia teknik itu teori dan prakteknya memang kadang beriringan, kadang ya memang situasi di kondisi lapangan itu memang berbeda. Terus untuk di sini, aku tanya kedua ini, selama ini kamu di sini menggunakan bagaimana untuk peralatan dan sebagainya? Memang bawa sendiri dari sekolah atau memang disediakan dari dari perusahaan? Terus pelatihan yang diberikan teman-teman di Jaya TV ini kayak apa? Mungkin prakteknya dan yang lainnya, liputannya, mereka dampingi teman-teman anak PKL atau kamu memang dilepas akhirnya meskipun awalnya juga dikasih mentor? Vida dulu deh. Di sini sih disediain alatnya, nggak bawa dari sekolah. Terus kalau pas produksi itu dikasih mentor kayak ini disuruh ambil ini, terus disuruh liputan. Belum. Dan kadang sih didampingin, kadang enggak. Terus ada perbedaan nggak ketika kamu praktek itu dengan praktek yang ada di sekolah? Beda sih Pak, soalnya kalau di sini kan prakteknya kayak bener harus nggak main-main. Kalau di sekolah kan bisa guyonan, bisa kayak bercanda sama teman. Kalau di sini kan nggak harus serius ngambil gambarnya. Ya. Di sekolah pernah dimarahin gurunya nggak gara-gara produk salah gitu, produksi
masih salah atau gimana? Pernah nggak? Enggak pernah Nggak sih pernah. Pak. Nah, di sini pernah nggak dimarahin? Pernah. Terus? Iya enggak terus sih Pak, cuma dikasih tahu ini ngambil gambarnya gini. Ya. Kalau Lela, gimana Le? Didampingi sih Pak, apalagi kalau editing. Kan ya kayak tadi di sini lebih spesifik karena didampingin sama pembimbingnya. Kayak ini nggak bisa ini, nah nanti diajarin, tapi itu cukup sekali tanya. Soalnya kalau tanya berkali-kali nanti dimarahin. Kamu pernah dimarahin nggak? Ih, sampai nangis pernah aku. Kenapa? Tapi- Salahnya apa kesalahan? Karena tanya berkali-kali, takon terus gitu. Nggak boleh tanya lebih dari satu kali. Dan jadi gampang, karena kamu tanya terus dicatat untuk kayak mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi efek rot dengan ini kan lakonnya ajek loh iku ya. Nah, ini jadi malas tuh yang pembimbingnya. Iya. Terus apa namanya? Selama PKL di sini produksi sudah pernah, liputan sudah pernah. Hal yang baru, atau ini Frida ada tadi yang menurut Frida belum ada karena Frida Iya, kan belum. baru 1 bulan. Bulan. Kalau si Lela udah 3 bulan. Hal yang baru atau hal yang sering didapat baru di tempat PKL itu apa? Apa tren? Menjadi kameramen sih Pak. Soalnya di sini itu ada program berita sepekan. Nah itu kita dibagi, ada yang jadi presenter sama jadi kameramen lah. Saya bagian kameramen. Kalau di sekolah kan ya pegang kamera, cuman nggak sesering di sini gitu. Pegang kamera atau mengoperasikan kamera? Ini beda loh. Cuman pegang, nggak mengoperasikan. Berarti tunjuk dulu toh. Nggih, kalau di sini mengoperasikan. Jadi di sini lebih detail pokoknya. Iya. Mengoperasikan kamera dan sebagainya pernah mengalami kesalahan nggak? Pernah. Apa wi? Kayak Kalau di sini. audio nggak masuk kayak gitu-gitu. Terus. Terus kadang masuk tapi kuping satu, yang kuping satu nggak masuk. Ini itu pernah. Terus. Apalagi ya, kalau soal kamera sih itu. Terus ngalamin apalagi ya, itu sih Pak, lebih sering salahnya itu bagian kayak nggak masuk sama gitu. Kalau kamu rasakan selama 3 bulan di sini, itu enak liputan di lapangan atau produksi di Sini ruangan? di ruangan. Kenapa? Kalau liputan tanggung jawabnya besar. Kan sama sebenarnya, produksi juga tahu jawab. Iya, cuman bisa dilempar baterai ya di mamanya salah. di sini adem. Adem mungkin ya Pak. Enggak panas. Nggak panas-panasan. Terus kayak itu. Terus selain karena cuaca, kalau umpamanya cuacanya mendung kan ya padha wae. Bisa hujan, Ah. bisa hujan nanti kameranya basah. Payung tuh ya. Loh, enggak, makanya enak di sini Pak. Maksudnya di dalam ruangan. Ya, pernah nggak merasakan boring? Ayo, aku tanya berdua nih. Ketika kamu PKL itu kan mesti boring. Apalagi yang sudah lama, yang baru mungkin belum merasakan. Meskipun juga bisa merasakan, apalagi karena teman-teman ini kan jauh dari orang tua. Iya. Pernah nggak ngerasain boring? Terus apa yang kamu lakukan? Oh, kalau waktu boring kan shift malam itu panjang ya Pak waktunya. Sama tuh ya. Iya, maksudnya kita Rasanya lembur sampai jam 10 malam itu Ya. kayak kita ngapain gitu. Kadang ngedit gitu, mikir Teman gitu. orang loh. Iya. Ngedit, mikir besok bikin ide apa lagi ya gitu. Orang modus toh. Nah, ini beneran ini Pak. Latihan edit. Ya kita bersih-bersih kayak gitu-gitu. Biar ada kegiatan, biar enggak. Enggak juga. Nek Frida apa Frida? Boring, kamu kan baru 1 bulan. Iya. Karena aku jujur aja pengalaman yang sering aku dengar terus sering aku perhatikan teman-teman itu kan, apalagi yang punya kategori anak mahmi kan biasanya kuliner, mungkin malah ada loh, ada teman-teman yang sampai dengan hari itu kalau pulang itu minta didulang. Siapa Pak? Ya udah tahu.
Ya, jadi minta didorong sehingga teman-teman ini banyak waktu, harus banyak waktu untuk biar mereka ini menyesuaikan diri. Kalau Frida gimana? Kalau aku sih kadang itu latihan ngedit, terus kadang kalau ada presenter gitu ikut bantuin jadi kameramen atau yang megangin tulisan gitu. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman terkait dengan kegiatan PKL di Cahaya TV ini. Kalau Frida mungkin masih lama. Iya. Ya, ini aku lebih ke si Lela. Lela yang sebentar lagi mau selesai. Apa saja sih pelajaran yang berharga yang bisa dibawa pulang? Beda, dibawa pulang. Jadi kamu itu kesini bisa mau apa? Ke Cahaya TV bisa apa? Ketika kamu balik lagi ke sekolah, kamu dapat apa dan kamu akan praktekkan itu ke sekolah atau hanya mbok dewi? Tidak kamu kembangkan di sekolah apa? Kedisiplinan Pak yang utama. Kayak di sini itu harus tepat waktu. Kalau biasanya aku kan sekolah itu harus telat. Maksudnya bukan harus telat sih. Maksudnya kan memang jauh sih Pak. Kadang kan telat kayak tak ulur waktunya gitu. Nah di sini meskipun deket, aku di sini kan ngekos. Nah meskipun deket tapi aku tuh harus tepat waktu gitu. Jangan kayak mengkosek gitu. Dulu sih emang awal-awal kayak gitu, tapi sekarang kayak lebih dibimbing buat kayak jangan gitu. Terus kebersihan juga kita kan ya sama teman-teman kayak gitu kan Pak. Nah, nanti itu di sini tuh harus bersih, pokoknya itu jadwal kayak apa itu harus bersih lah. Nah nanti tuh pengenku sama teman-teman tuh dikembangin di sekolah biar jaga kebersihan kayak gitu. Terus editing pembelajaran di sini kita bawa ke sekolah buat kita tunjukin ke guru kalau kita itu bisa, kita dapat ilmu dari sini. Tips untuk adik-adikmu yang mau PKL nanti. Jadi mereka ini kelas 11 ya? Iya. Akan ke-12. Apa yang kamu beli, apa yang kamu sampaikan untuk adik-adik kamu? Tetap semangat, terus jaga sikap dari sekolah itu harus tata krama tutur kata itu harus dijaga. Kalau di sini tuh jangan uraan kayak gitulah yang udah-udah aja gitu. Terus lebih ke attitude Pak. Ya, lebih attitude itu penting. Makanya itu masuk ke dalam penilaian sih. Makanya kalau bisa nanti yang mau PKL di sini tuh lebih jaga ke lisan gitu. Terus kalau beda, masih baru 1 bulan, apa gambaran yang didapat dan mungkin untuk teman-teman atau adik-adik ke depan? Itu sih Pak, apa itu dapat harus harus on time, tepat waktu, karena kalau di sekolah kan kita mau produksi itu kayak males gitu Pak, nanti aja deh. Terus kalau di sini kan harus tepat waktu, harus on time, soalnya kan di sekolah kan sama orang biasa-biasa jadinya bisa, kalau di sini kan sama pejabat-pejabat jadi harus on time. Oke, terima kasih atas waktunya Frida dan Lela. Ya, ini satu gambaran bahwasanya memang teman-teman ketika melaksanakan kegiatan PKL memang suka dukanya semacam itu. Jadi mereka ada yang memang sudah benar-benar siap mental maupun skill, sehingga ketika melaksanakan kegiatan PKL mereka akan mendapatkan pelajaran baru di perusahaan. Jadi di perusahaan itu memang akan lebih disiplin pasti, karena teman-teman ketika di sekolah itu pasti tadi yang disampaikan siswa kujekan, celelean dan sebagainya, tapi ketika sudah di perusahaan atau di sebuah tempat industri itu mereka harus bekerja sesuai dengan waktu, apalagi di dunia broadcast atau di dunia televisian yang ada deadline untuk segera karya. Saya kira cukup sekian untuk episode pertama Pojok Pati Podcast Cahaya TV dengan teman-teman PKL. Nanti akan kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya untuk pelaksanaan kegiatan podcast saja. Terima kasih atas waktu dan beradaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.